Kenapa Indonesia belum jadi negara superpower? Coba bayangkan ini. Negara dengan penduduk terbesar keempat di dunia. Sumber daya alam melimpah. Posisi strategis di jalur perdagangan global. Budaya kaya. Anak mudanya kreatif luar biasa. Tapi, kenapa belum jadi superpower? Kenapa belum selevel Amerika Serikat? Kenapa belum sekuat Tiongkok? Kenapa belum seinfluential Jepang? Padahal kalau dihitung-hitung, Indonesia itu ibarat anak komplek yang punya tanah luas, warisan banyak, tapi belum jadi CEO. Hari ini kita akan bahas dengan gaya santai, sedikit komedi, sedikit nyentil, banyak refleksi, dan tentu saja, panjang. Jadi siapkan kopi, teh, atau camilan. Karena ini bukan bahasan 5 menit. Ini bahasan, sambil rebahan tapi mikir. Apa sih negara superpower itu? Sebelum kita tanya, kenapa Indonesia belum? Kita harus sepakat dulu. Superpower itu apa? Negara superpower itu bukan cuma negara kaya. Ciri-cirinya: ekonomi raksasa, GDP besar, perusahaan global, mata uang kuat, militer kuat, teknologi perang maju, pengaruh keamanan global, pengaruh politik dunia, suaranya didengar di forum internasional, teknologi dan inovasi unggul, budaya yang mendunia. Contohnya, Amerika Serikat, Tiongkok, dulu juga ada Uni Soviet. Mereka bukan cuma besar di dalam negeri, mereka mempengaruhi dunia. Nah pertanyaannya, Indonesia punya potensi? Punya. Tapi kenapa belum sampai situ? Ukuran besar bukan jaminan kuat. Indonesia itu luas banget. Kalau dari Sabang ke Merauke, rasanya kayak perjalanan LDR antar benua. Tapi luas wilayah bukan berarti otomatis superpower. Contoh, Singapura kecil tapi kaya. Rusia luas tapi ekonominya tidak sebesar AS atau Cina. Jepang kecil tapi teknologi raksasa. Artinya, yang menentukan bukan ukuran tanah. Yang menentukan adalah produktivitas, sistem, SDM, stabilitas. Indonesia besar. Tapi mengelola negara besar itu seperti ngurus 17.000 grup WhatsApp. Ekonomi, masih di tahap tumbuh, belum mendominasi. Indonesia termasuk ekonomi terbesar di Asia Tenggara. GDP-nya besar. Masuk G20. Tapi superpower? Belum. Kenapa? Karena nilai tambah industri belum maksimal. Ekspor masih banyak bahan mentah. Ketergantungan pada komoditas. Negara superpower itu bukan cuma jual barang. Mereka jual teknologi. Amerika jual teknologi Silicon Valley, film Hollywood, brand global. Cina jual manufaktur masif, teknologi 5G, infrastruktur global. Indonesia masih banyak jual batu bara, sawit, nikel mentah, meskipun sekarang mulai hilirisasi. Kalau diibaratkan, superpower itu jual smartphone. Kita kadang masih jual bahan baterainya. Teknologi dan inovasi. Negara superpower unggul di inovasi. Amerika punya Silicon Valley, NASA, raksasa teknologi. Cina punya Shenzhen, perusahaan AI besar. Indonesia punya startup hebat, punya talenta digital. Tapi ekosistem riset dan pengembangan belum sekuat negara maju. Riset butuh dana besar, konsistensi, budaya sains. Dan ini bukan sesuatu yang bisa dibangun dalam 5 tahun. Politik luar negeri, netral tapi tidak dominan. Indonesia dikenal dengan politik luar negeri, bebas aktif. Artinya, tidak ikut blok barat, tidak ikut blok timur. Berusaha netral. Itu bagus. Tapi negara superpower biasanya memimpin blok, mengatur arus global, mempunyai pengaruh besar dalam keputusan dunia. Indonesia dihormati,
tapi belum mendominasi. Militer, kuat, tapi bukan raksasa. Superpower identik dengan militer canggih. Amerika punya pangkalan di banyak negara. Cina membangun armada laut besar. Indonesia, militer cukup kuat di kawasan. Tapi fokusnya pertahanan, bukan dominasi global. Dan mungkin memang bukan itu tujuan kita. Masalah klasik, birokrasi dan efisiensi. Ini agak sensitif. Tapi penting. Superpower butuh sistem cepat, regulasi jelas, kepastian hukum. Indonesia sedang berbenah. Tapi tantangan seperti birokrasi panjang, korupsi, inkonsistensi kebijakan masih menjadi PR. Kalau negara itu mesin, Indonesia kadang masih suka mogok karena bautnya beda ukuran. SDM, kunci sebenarnya. Superpower lahir dari manusia berkualitas. Pendidikan merata. Kesehatan baik. Disiplin tinggi. Indonesia punya potensi besar. Bonus demografi luar biasa. Tapi kualitas pendidikan belum merata. Akses belum sama. Literasi sains masih perlu peningkatan. Dan di era sekarang, yang menguasai algoritma, menguasai dunia. Mentalitas dan budaya produktivitas. Ini bukan soal pintar atau tidak. Ini soal budaya. Superpower biasanya punya budaya kerja keras, disiplin tinggi, orientasi jangka panjang. Indonesia, kita kreatif, ramah, adaptif, tapi kadang kurang konsisten. Kadang cepat semangat, cepat viral, tapi cepat lupa juga. Superpower itu maraton, bukan sprint 100 meter. Apakah Indonesia harus jadi superpower? Ini pertanyaan penting. Apakah tujuan kita memang jadi superpower? Atau jadi negara sejahtera, stabil, berkeadilan? Karena jadi superpower artinya tanggung jawab global besar, konflik global, tekanan geopolitik. Belum tentu semua negara ingin itu. Refleksi panjang dan mendalam. Indonesia belum jadi superpower bukan karena tidak mampu, tapi karena masih dalam proses. Tantangannya besar. Sistemnya kompleks. Prioritasnya berbeda. Superpower tidak lahir dari kekayaan alam. Ia lahir dari pendidikan, disiplin, konsistensi, visi jangka panjang. Indonesia ibarat raksasa muda. Belum sepenuhnya bangun. Masih stretching. Masih cari arah. Tapi potensi besar sekali. Dan mungkin tujuan kita bukan jadi negara yang ditakut, tapi negara yang dihormati dunia. Karena kekuatan sejati bukan hanya soal dominasi, tapi soal kualitas hidup rakyatnya. Kalau kamu suka konten seperti ini, jangan lupa like, komen, subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi channel ini ya. See you and bye-bye. Mago.